terima kasih. Sekarang kita akan mulai tentang vokal dasar dulu, yaitu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O ini terbagi menjadi dua. Ada yang dibaca panjang dan juga pendek. Kita belajar vokal pendek dulu ya. Yaitu huruf A. A seperti ini. Yang A itu tulisannya seperti ini. Terus sekarang yang I. I. Lalu kedua, yang ketiga U. Keempat E. Dan terakhir O. Ini adalah huruf vokal pendek. Selanjutnya yaitu vokal panjang. Vokal panjang hampir sama kayak vokal pendek, cuman ada agak sedikit berbeda. Ini vokal A panjang, I panjang, ini U panjang, dan ini E panjang. Ini O panjang. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, itu tadi paparan sedikit mengenai vokal ya, sederhana banget. Jadi untuk yang sederhana itu kalau di dalam kita bahasa Indonesia itu ada A ya, terus ada U, E, O. Itu cuma beberapa saja. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan mengenai jenis-jenis vokal yang ada ya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau yang EO kayak ada dua vokal di dalam itu kayak gimana loh? Yang seperti apa? Kayak ada AO, EO. Oh, oke. Jadi untuk ini saya anu dulu ya. Kita tutup dulu ya. Jadi untuk jenis-jenis vokal ya. Jadi untuk konsonan ya, saya lihat dulu, saya cari dulu. Nah, saya lihat dulu. Skip aja. Jadi untuk vokal itu tadi sudah diterangkan sedikit oleh si Ihsan bahwa jenis ya, dua jenis konsonan vokal ya. Vokal yang pertama vokal panjang dan vokal pendek gitu ya. Itu berdasarkan panjang dan pendek. Kemudian jenis pembagian vokal yang berikutnya adalah berdasarkan jumlahnya ya. Jumlahnya tunggal
Jadi vokal tunggal dan vokal gabungan gitu ya. Gitu. Kita lihat dulu untuk vokal ya, konsonan lagi. Vokal yang pendek. Vokal A. Ya, ini vokal pendek, bisa dilihat di situ yang vokal itu adalah yang sebelahnya oang ya, yang sebelahnya oang gitu. Jadi vokal itu dia harus ada temannya, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada oang ya, buletan itu ya, itu oang. Jadi ini a pendek, ini a pendek. Kita lanjutkan tadi ya. Lagi, jadi a pendek ya, ini a pendek. Kemudian kita cari lagi i ini yang ini pendek, itu di atas bulatan kecil itu yang i. Kemudian vokal yang berikutnya yang pendek adalah ini e. Jadi bunyinya kayak gitu. Ini seperti i ya, i kecil di atas, udah dikasih bulatan kecil di atasnya. Jadi di antara bunyi e dan u. Kemudian vokal selanjutnya adalah u pendek. Ya, ini seperti lingkaran di bawah kecil tapi agak dikasih apa itu bisa dilihat sendiri, bisa ini ya tadi ya, u ya, ini u kecil. Kemudian huruf e yang pendek, ini yang pertama, ini e ini itu ya. Jadi ada bulatan kecil terus ke atas, sebelah kanannya a pendek. Ya, ini huruf e ya, e pendek. Kemudian jenis e yang berikutnya adalah ini yang pendek. Ya, dan dibedakan antara e dan e. Pendek. E berikutnya adalah e. Oke, jadi itu ada 3 untuk berdasarkan TypeScript ini. E itu ada 3. Yang pertama e ini tadi. Ini mana tadi? Ini yang pertama. Terus yang kedua e. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Yang kita lihat pendek ya, pendek. Kemudian yang pendek yang lain am ya, pendek. I juga pendek. Jadi untuk I ada 2 ya. Itu lambangnya. Am ini adalah vokal am. Jadi ada titik di atas ya dengan a panjang, itu tadi kita fokus ke yang pendek ya. Kalau ini au. Ini au. Au. Oke, itu tadi pendek. Kalau yang panjang seperti apa? Jadi a ya, panjang. Kemudian
I. Ya, seperti I pendek, cuma di bagian atasnya ada satu garis ya yang di tepi. Kemudian berikutnya adalah ini adalah seperti tadi, cuma lebih panjang ya, lebih panjang. Kemudian vokal berikutnya yang panjang U. Itu ya. Kemudian yang E panjang ya. E panjang, ini E yang panjang. Kemudian E yang panjang ya, ini E. Setelah E tadi yang panjang seperti apa ini ya tadi ya. Ini yang panjang, kalau ini yang pendek dia. Ini yang pendek, ini yang panjang. Kemudian tuh yang vokal gabungan. Tadi itu yang O belum ya? Untuk O yang pendek seperti ini. Ya. Ini yang pendek. Udah yang panjang ini. Kemudian itu bunyi O. Kalau yang O. Kalau O itu bunyinya ini. Ya. Ini O panjang. Gitu ya. Yang lainnya itu berupa gabungan seperti kayak seperti ini. Ini tadi yang panjang ya. Kalau yang pendek ini. Kalau yang gabungan itu seperti ini. Ya, ini pendek, ini yang panjang. Wah ya. Jadi gabungan antara vokal A pendek di atas, kemudian wowen, kemudian A pendek. Kemudian ini iya. Gabungan ya. Ini pendek, ini panjang. Kemudian ada ya, ini pendek, ini panjang. Nah, itu aja untuk yang vokal. Ini berdasarkan aplikasi yang ada di TypeScript. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Gitu ya. Yaitu namanya aplikasinya TypeScript. Bentar. Ya, gitu ya tadi. Ini namanya TypeScript. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang panjang itu yang mana ya? Jadi yang panjang tadi kalau yang gabungan ya. Ya. Kita cari yang vokal yang lain ya. Coba rival yang lain. Ya ini bisa dilihat di situ. Ini yang 32 vokal. Jadi yang panjang ya dimulai dari ini ya. A ya. Jadi saya dulu annotation dulu. Ini ya, ini yang A panjang ya. Kemudian I ya. Itu yang
I panjang. Kemudian mana lagi yang panjang? Ini U ya. Kemudian ya. Ini ya. Kemudian nih O. Ini O. Kemudian ini iya ya. Itu yang iya. Kemudian ini ya. Ada apa itu? Buat bunyinya ya. Kemudian ada lagi, nah, ini yang berdasarkan yang di sini ya. Itu ya, kalau berdasarkan di sini yang panjang seperti ini. Kalau yang di bawah itu cuma ada beberapa konsonan yang dianggap sebagai vokal. Itu ada r, le, itu ya, tapi itu sudah jarang dipakai. Hanya beberapa kata saja yang ada di pakai itu, yang memakai konsonan tadi yang di bawah itu ya. Itu ya untuk pembagian vokal panjang pendek. Ada pertanyaan lagi? Ini yang O panjang kan ada dua. Ada yang kayak O sama O yang ke atas gitu. Jadi bedainnya gimana? O. Ya. Jadi untuk yang O yang biasa itu yang ini. Ini ya. Saya anotasi lagi. Yang O biasa ini. Udah lihat ya. Bisa saya lingkari merah. Itu O ya. O. Ada, sedangkan yang O ini. Bentar. Ya, ini adalah O ya, O. Jadi O itu bunyinya ada dua. Yang pertama tadi O biasa, O sama O ya. Kalau O ini yang ini O. Ya. Jadi oang ada gabungan antara terus ada oang, ada a pendek. Itu bacanya O. Kemudian untuk yang O yang panjang O. Jadi dua oang. Sudah paham belum? Gimana, sudah paham? Pertanyaan lagi mungkin yang lain mengenai bunyi vokal. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Saya tutup dulu. Katanya cara nulisnya itu agak susah. Ya, untuk menulis itu agak susah. Kita belum belajar menulis ya. Ntar di lain waktu, sebenarnya waktu pas kita sudah selesai membahas konsonan vokal, sebenarnya di room ini akan dibahas mengenai cara penulisan, tapi belum sampai ke situ. Jadi masih tahap pengenalan mengenai konsonan dan vokal, kemudian cara membaca, kemudian baru nada. Nah, untuk sendiri menulis secara langsung di kertas maupun lewat aplikasi,
kita belum membahas itu. Mungkin di lain waktu akan kita bahas itu. Seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan mengenai vokal-vokal ini. Kalian bisa mendownload dalam bentuk PDF atau gambar, maupun sebenarnya ada di dalam setiap aplikasi. Tinggal kalian mencari aplikasi. Untuk aplikasi kalian bisa cari TypeScript, atau kalau enggak loh, kalian cari Puppet Thailand gitu, udah ntar banyak pilihan. Saya tutup dulu ya. Ya, ada pertanyaan untuk ini, untuk vokal. Yang ini dong, mau nanya yang au, ai, itu panjang atau pendek? Ya, oke. Sebentar. Jadi untuk ya tadi itu pendek. Ai itu sebenarnya kalau di situ itu pendek, tapi ada beberapa kasus itu ada yang dibaca panjang ya, mengenai kapan atau istilahnya ini dibaca panjang atau pendek itu perlu saya lihat referensi ya, itu ada di buku. Jadi belum bisa saya terangkan mengenai perbedaan gitu ya. Tapi sebenarnya untuk ai itu bisa dibaca panjang ataupun pendek ya. Untuk pembahasannya mungkin lain waktu ya, saya lihat bukunya ya. Itu ada di dalam buku tapi literaturnya pakai bahasa Inggris. Ya. Kemudian untuk au, jadi gabungan antara e tadi dengan a itu pendek ya. Kebanyakan pendek itu pendek au ya. Itu untuk jawabannya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau ai itu ada dua, apa ya? Ya, jadi untuk ai Malay sama ai Memuan istilahnya ya, itu sebenarnya adalah memang bunyinya sama ai, tapi untuk yang ai Memuan itu ya, itu hanya 20 kata saja. Kalau yang ai biasanya banyak. Ya, untuk yang 20 kata itu seperti apa? Ntar saya share filenya ya. Itu ada beberapa. Kayaknya dulu udah ada yang pernah share, cuma agak ribet mencarinya. Itu dulu udah pernah ada yang share. Ya, jadi untuk ai yang ini, sebentar saya. Ya, ini yang ai memu. Yang saya lingkari ini namanya ai memuan. Itu ada 20 kata saja. Ya. Ntar saya share untuk filenya. Apa hurufnya seperti apa? Mungkin ada yang sudah punya ya. Itu mengenai ai, jadi ada dua. Ya, ada pertanyaan lagi mengenai vokal. Perhatikan untuk ai di situ cara penulisannya itu adalah dia ada di di depannya ya, di depan konsonan ya. Tapi cara bacanya tetap di belakang. Gitu. Jadi untuk ai di situ kalau saat menulis misalkan kata kai atau nai itu nulisnya itu harus di dalam abjad seperti ini dulu, saya lihat dulu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Ya, ini saya keluarkan dulu. Agak susah kalau ini. Ya. Misalkan coba dilihat di chatting ya. Jadi jangan sampai kebalik. Misal bunyi ca ini jangan kayak gini. Nah, ini. Ya. Walaupun ya, cai ada cocan di situ, kemudian ada ai memuan, tapi nulisnya jangan cocan dulu, tapi vokal dulu, baru vokal. Baru apa? Konsonan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi jangan kebalik. Biasanya sering kebalik-balik itu yang baru belajar.
biasanya kebalik ya. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai konsonan. Mengenai vokal. Ya, silahkan yang lain mungkin Gabriel atau si Erik. Final konsonan ada kayak ya, apa ya, yang A gitu, A pendek sama E pendek itu berubah apa emang ketentuannya seperti itu apa gimana ya? Maksudnya pertanyaannya Itu yang vokal ketemu sama final konsonan itu yang A sama E pendek itu yang tadinya A itu di samping ya berubah pindah ke atas. Itu emang ketentuan. Oh, khusus yang ini toh. Khusus yang mana aja ya? Ya ini kan sudah. Jadi yang ini. Bentar, saya lihat dulu. Jadi yang ini sama yang ini. Bentar. Sama yang ini. Bisa dilihat di chattingnya. Ya. Jadi perbedaannya itu hanya pada itu ya. Kalau yang di atas itu harus diikuti oleh konsonan mati ya. Konsonan mati itu berarti bunyi yang bisa mati ya. K, P, T ya. Kalau yang E juga ya. Yang seperti apa? Kalau E yang seperti apa? E yang pendek. Ya juga termasuk itu. Untuk E yang pendek seperti ini. Bentar. Ini sebetulnya. Ya seperti itu ya. Seperti itu dia berarti di depannya itu tidak bisa langsung huruf mati ya. Jadi harus ada konsonan baru. Itu. Ya, kalau dia itu jadi satu konsonan, dia depannya di belakangnya nggak boleh ada konsonan mati. Ya. Dia harus di depan. Ya. Jadi di situ kalau misalkan setelah huruf E ya, itu nggak boleh ada konsonan mati ya dalam satu konsonan. Ya, contohnya itu kata le. Ya. Coba lihat dulu kayak gini ya. Apa lagi? Nah, coba dicari lagi, ada pertanyaan lagi. Ya, ada pertanyaan lagi. Ini tinggal 2 orang. Ya, seperti itu yang diterangkan sama si Ihsan ya. Contoh-contoh kalimatnya. Contoh kata ya, contoh kata-kata. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Erik. Ada yang tanda kayak kacang di atas itu untuk pemendek vokal. Ya, metako, namanya pemendek vokal dari E ya. Jadi bacanya bukan pen, tapi pen aja, pen. Ya. Itu metako. Itu fungsinya adalah mempendek juga ya. Dari E biasa itu ada E ya. E dan E ya. Yang dipendek itu. Kecuali yang ada pada kata ko ya. Ini bacanya bukan E ya.
tapi jadi ini ya, kecuali pada kata yang kokai, ada konsonan kokai, kemudian ada mataku, itu bacanya bukan ya, bukan K, tapi ko. Ya. Khusus yang itu. Ya, ada pertanyaan lagi. Masih sekitar vokal, gitu, karena kita fokusnya pada vokal. Misalkan ada huruf E, terus ada A panjang dan A pendek. Jadi kayak gitu. Coba kamu ketik. Kayak gitu. Misalkan ada konsonan mati, gimana? Coba itu contohnya kan bunyi E ya. Oh, cuman E doang. Kayak sih untuk yang itu, untuk konsonan matinya kayaknya nggak berlaku. Jadi tidak ada kayaknya. Yang saya lihat loh ya, beberapa kata yang saya lihat loh. Jadi untuk yang kalau dia itu ada pendek itu biasa dia tidak diikuti konsonan mati dengan syarat. Jadi kalau dia harus konsonan mati, maka itu yang tadi yang di belakang itu konsonan yang lain gitu, apa kata yang lain gitu loh ya. Jadi suku kata yang lain. Jadi kalau misalkan tadi ada tanda A pendek itu ya, dia tidak bisa diikuti ke konsonan mati dalam satu suku kata gitu. Baik. Yang seperti apa yang kamu tulis itu, yang kamu tulis seperti itu di contohnya kan. Ini masalah pada saat kita menghadapi apa ya, kalimat ya, yang dimana sebenarnya di situ tidak boleh diikuti aturan mati, tapi dibaca dengan itu mati. Ya. Seperti yang kemarin ditanyakan di grup, itu ada kata apa ya, saya lupa itu. Gitu. Ntar kita cari. Ya jadi intinya seperti itu. Jadi untuk yang huruf tadi yang pendek, tadi huruf A, tadi yang misalkan itu yang di samping itu ya nggak boleh diikuti konsonan mati. Kecuali tadi kalau yang A-nya itu di atas. Ya. Ada lagi Gabriel atau Erik? Ini ada pertanyaan, gampang ya untuk vokal. Sebenarnya untuk konsonan sudah kita bahas ya. Mungkin suatu saat, mungkin kalau ingin dibahas lagi, kalian bisa gabung aja. Tapi waktu-waktunya paling jam sekian ya. Karena untuk kelas malam kita itu lebih ke melanjutkan materi yang sudah jadi untuk nanti malam insya Allah sebenarnya fokus kita itu adalah pada salam dan perkenalan. Ya, nggak ada vokal pikir dibaca ya, itu namanya vokal turunan ya. Jadi selain pada vokal yang kita pelajari itu ada istilah yang namanya vokal turunan. Mungkin akan kita bahas tidak hari ini ya, karena biar kalian tidak terlalu banyak bingung materi. Itu ada materi sendiri akan kita bahas waktu ya untuk vokal turunan. Ya, jadi itu namanya vokal turunan, di mana ada vokal yang jadi di depannya itu itu ya. Jadi untuk pembahasan vokal turun waktu biar kalian tidak terlalu bingung, terutama bagi yang awal-awal ya. Jadi itu namanya vokal turunan. Ada vokal di situ diantaranya adalah baca, ada vokal A ya, pesawat D,
Oke? Ya, untuk pembahasan vokal turunan akan kita bahas di lain waktu. Kalau sudah paham itu vokal tadi, jenis-jenis vokal tadi. Oke? Sampai selesai. Ini sudah selesai belum? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya tutup. Satu lagi. Iya. Ini yang oang ditambah w itu kan jadi vokal atau gimana sih? Coba kamu ketik aja. Soalnya kalau nggak diketik susah. Nah, itu vokal atau gimana? Malah jadi ua atau Itu kalau dia sendiri itu nggak bisa dibaca, dia harus ada gabungan ya. harus Jadi ada konsonan? wowen ya harus ada, kalau nggak vokal lain ya itu harus vokal lain. Coba digabungkan dengan vokal yang lain, misalkan ini contohnya vokal E lagi ini Leo ya, Leo. Ini kata kasar, singkatan dari salah Leo itu Leo. Artinya itu panjang, kemudian ada wowen ya. Jadi Leo. Leo. Kemudian ada ini vokal gabungan yang berikutnya ini ua ya, ua. Ini tadi sudah dibahas. Ya. Contohnya kata bunyi ini hua ya, hua. Coba dicek kalau nggak artis artinya kalau nggak apa ya, kepala ya, coba lihat ya. Ya, kemudian gabungan berikutnya ya itu suai ya, suai ya, itu jadi wowen itu bisa membentuk vokal baru, vokal gabungan ya. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum itu beda sama suai cantik ya? Ya, suai ya beda. Tadi sudah sampai itu, kalau sudah sampai pembahasan nada ya gitu ya. Jadi, jadi kalau misalkan untuk ya kalau mau tahu berarti yang ua ini a-nya diubah jadi a panjang kan? gimana? Bentar. Nah, ini kan dibaca ua. Terus kalau misalkan mau jadi au gimana? Apakah yang a pendek itu jadi a panjang? Au atau bukan? Itu bisa. Itu kamu tulis itu au panjang ya. Ya, itu panjang. Au-nya panjang itu. Au. Au pendek berarti tambah kayak gini dong. Tapi saya belum lihat ya kalau ada au yang bentuk apa? Tadi au ya. Iya. Ya, au ya. Au yang pendek maka ada gitu loh. Walaupun di situ ada memperpendek ya. Tapi apakah di dalam kalimat ya ada nggak seperti itu? Aturan seperti itu, atau minimal ada kata nggak yang kamu temukan? Berarti ada vokal au, kemudian ada a pendeknya di belakangnya itu. Kalau nggak ada berarti itu aturan itu tidak berlaku. Tidak ada aturan yang berlaku untuk itu au yang pendek. Oh,
Oh iya gak ada juga yang gini AO. Nah kamu kayak ketik. kayak Yaitu AU. Kalau itu AU yang pendek mungkin. Kalau yang tadi AU yang panjang mungkin berarti pakai yang wewowen. ya paham. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi karena sudah 1 jam, kita fokus cuma 1 jam saja, ya nggak terlalu pusing. Apalagi ini mau Jumatan. Emang Jumatan, Pi? Bukannya ditutup. Iya, ntar lagi kan mau Jumatan. Kalau saya di sini tetap ada Jumatan. Oh, Jumatan. Karena kalau di kampung tidak ada namanya lockdown. Akun Kap. Itu aja ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Di lain waktu kita akan membahas vokal turunan ya. Karena sudah pada fokus ke biasanya kita lanjutkan ke vokal turunan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang baru gabung tadi. Akan melanjutkan lain waktu ya. Ya demikian, terima kasih. See you, Kak Hab, Sawadee Kap. Akun Kap.